Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hari ini firman Tuhan saya beri tema keluarga yang serasi. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang serasi, keluarga yang rukun, keluarga yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya landaskannya berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu seperti apa dan orang arif itu seperti apa? Orang bebal di sini bukan bicara tentang orang bodoh yang mungkin pendidikannya tidak tinggi atau tidak terlalu tinggi. Bukan bicara itu. Dan orang arif juga bukan bicara tentang orang yang pintar, yang punya pengetahuan yang banyak, yang pendidikannya tinggi. Bukan bicara tentang itu. Karena kalau kita melihat kenyataan di dalam dunia ini, ada orang yang dianggap bodoh, yang tidak berpendidikan tinggi, yang dalam kehidupannya kita dapatkan mereka bisa membina keluarga yang serasi, keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memberkati hidup mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebaliknya, ada orang yang mungkin kita dapatkan, dia punya pendidikan yang tinggi, S1, S2, mungkin S3. Kita dapatkan ada keluarga yang punya pendidikan seperti ini, yang dalam kehidupan keluarganya kita dapatkan kehidupan keluarga yang tidak rukun, tidak harmonis, yang dalam kehidupan mereka ada banyak masalah yang tidak mereka dapat selesaikan, dan masalah itu akhirnya bertumpuk yang membuat akhirnya mereka berpisah satu dengan yang lainnya. Oleh sebab ini, kalau firman Tuhan katakan, hendaklah engkau jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal di sini bukan bicara tentang orang yang tidak berpendidikan. Bisa saja orang bebal di sini adalah orang yang berpendidikan. Tapi kalau firman Tuhan bicara tentang jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan di sini bicara tentang supaya dalam hidup kita jangan menjadi orang yang tidak mempunyai hikmat yang daripada Tuhan, melainkan kita harus menjadi orang yang mempunyai hikmat yang daripada Tuhan. Itulah yang harus menjadi landasan hidup kita. Itulah yang harus menjadi landasan kehidupan kita berumah tangga. Ada hikmat yang daripada Tuhan. Dari mana kita mendapatkan hikmat ini? Kalau kita baca di dalam kitab Efesus, kita dapatkan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa hikmat ini kita dapatkan tak kala kita percaya kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus dia juga berdoa untuk jemaat di Efesus mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Dan di dalam kitab Yakobus mengatakan supaya kalau kita kekurangan hikmat, kita minta kepada Tuhan. Jadi dari sini kita dapatkan untuk mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, kita harus menjadi orang yang percaya. Ada hati yang takut akan Tuhan, karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Harus ada takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Takut akan Tuhan yang membuat dia menjauhi kejahatan dan dosa. Takut akan Tuhan yang membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan dalam dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, dia boleh semakin mengasihi Tuhan dalam hidupnya.
Ada hikmat yang daripada Tuhan. Dan dari sini pun kita dapat pelajari bahwa hikmat yang daripada Tuhan ini bukanlah suatu yang diberikan sekali untuk selama-lamanya penuh dalam hidup orang itu. Bukan seperti itu. Tapi hikmat itu diberi, itu harus dipertahankan senantiasa dalam hidupnya. Bahkan jikalau dia kekurangan hikmat, dia harus meminta kepada Allah. Dengan kata lain, untuk kita selalu ada hikmat yang daripada Tuhan, kita harus senantiasa ada takut akan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Tentu semuanya dilandaskan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk supaya ada iman itu di dalam hati kita, dan kemudian iman itu boleh senantiasa menetap dan bertambah di dalamnya, kita harus dekat dengan Tuhan. Dan juga bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itulah yang menambah-nambahkan hikmat dalam kehidupan kita. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan mengingatkan bahwa firman Tuhan yang diilhami oleh Allah itu adalah untuk mengajar, untuk mengingatkan kesalahan kita, untuk memimpin kita dalam kebenaran, dan bagaimana menuntun kita dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kita perlu hikmat yang seperti itu. Dan firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan seksama. Dengan kata lain, kita disuruh meneliti kehidupan kita, mengevaluasi kehidupan kita. Bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan rumah tangga kita, di dalam kita menjalani kehidupan keluarga kita, supaya kita boleh mendapatkan keluarga yang serasi. Firman Tuhan katakan, perhatikan dengan seksama, teliti, evaluasi. Tapi harus diingat bahwa kita mengevaluasi, kita meneliti bagaimana kita menjalani hidup kita, menjalani kehidupan rumah tangga kita, bukan dengan kepintaran kita semata, bukan dengan kebijaksanaan kita semata, bukan dengan kebenaran kita semata, tapi semuanya harus dilandaskan hikmat yang daripada Tuhan, yang semuanya harus dilandaskan oleh firman Tuhan, dilandaskan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita melandaskannya dengan kepintaran dan kebijaksanaan, apalagi kebenaran kita sendiri, maka kita akan cenderung melakukan tindakan yang salah. Karena seringkali manusia ada kecenderungan untuk membenarkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia perlu dekat dengan Tuhan. Dia perlu dituntun oleh firman Tuhan, supaya ada landasan hikmat yang daripada Tuhan untuk dia memperhatikan bagaimana hidupnya, bagaimana dia menjalani kehidupan rumah tangganya, sehingga dia dapat memperbaikinya apa yang salah, mempertambah apa yang sudah benar, untuk kemudian semakin diteguhkan di dalamnya dan sebagainya. Kita perlu itu semua. Kita perlu sekali-sekala dalam hidup kita memperhatikan dengan sesama, mengevaluasi kembali, tetapi bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kebijaksanaan kita semata, tetapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, yang dilandaskan hati yang takut akan Tuhan, dilandaskan sesuai dengan firman Tuhan. Dan lebih jauh lagi, firman Tuhan mengajak kita bagaimana kita boleh hidup menjadi satu keluarga yang serasi. Ada tindakan-tindakan praktis yang harus kita jalani dalam hidup kita. Yang pertama kita dapatkan firman Tuhan katakan adalah, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, firman Tuhan katakan. Tak kala firman Tuhan katakan hari-hari ini jahat, firman Tuhan tidak bermaksud mengatakan ada hari yang jahat, ada hari yang baik. Seperti kepercayaan orang yang percaya akan takyul. Ada hari yang baik dia bisa mulai usaha, mulai pekerjaan, mulai melakukan, mungkin menikahkan anaknya dan sebagainya. Bukan itu. Kalau seperti itu justru kita harus jauhi, karena itu adalah hal-hal yang bersifat takyul.
Tetapi tak kala firman Tuhan mengatakan hari-hari yang jahat, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ada iblis si jahat yang ingin menggoda kita melakukan hal-hal yang jahat, menggoda kita untuk kita jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu kita harus sadari ada hari-hari yang jahat seperti itu untuk kita waspada. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ada dunia dengan segala keistimewaannya, dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemewahan yang ditawarkannya, yang cenderung ingin menarik umat Tuhan jatuh ke dalam dosa, yang juga harus kita waspadai. Dan yang ketiga adalah nafsu manusia yang ada di dalam manusia itu, bahkan di dalam kehidupan umat Tuhan, yang ingin menyeret manusia itu jatuh ke dalam dosa, jatuh di dalam kejahatan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jaga, ada hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu pergunakanlah waktumu, firman Tuhan katakan. Dengan cara itulah kita mengantisipasi hari-hari yang jahat. Itu firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Tak kala firman Tuhan mengatakan pergunakan waktu yang ada. Kata waktu dalam bahasa Yunani itu ada 3 kata, yaitu ainos bicara tentang kekekalan, kronos adalah bicara tentang waktu-waktu yang kita lalui, yang kemudian timbullah kata kronologi. Kronos bicara tentang waktu-waktu yang kita lewati. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lewat begitu saja. Dan itu akhirnya menjadi satu peristiwa, dan peristiwa itu akhirnya menjadi sebuah sejarah dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan tidak bicara tentang itu. Tapi hari ini firman Tuhan bicara tentang waktu adalah kairos. Firman Tuhan bicara tentang kairos. Kairos itu apa? Kairos itu adalah bicara tentang momen, kesempatan yang ada. Satu kesempatan yang baik yang daripada Tuhan, yang kita harus pergunakan dengan baik. Oleh sebab itu kita harus dekat dengan Tuhan. Dengan dekat dengan Tuhan kita peka dengan suara Tuhan, dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tahu inilah waktunya Tuhan, inilah kairosnya Tuhan, inilah kesempatan, inilah momen yang harus kita pergunakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua bicara tentang kairos dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana kita mempergunakan kairos itu dengan baik, membuat kairos dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita berumah tangga. Mungkin kita menyediakan waktu yang baik, waktu yang berkualitas untuk kita kumpul berkeluarga, kumpul suami istri, untuk membina keintiman, membina kemesraan, membina kedalaman akan kasih satu dengan yang lain, membina kedalaman pengenalan satu dengan yang lainnya, untuk kita boleh saling mengerti, saling menerima satu dengan yang lainnya. Penting ada di dalamnya. Mungkin kita juga bisa mempergunakan waktu yang ada menjadi kairos. Bagaimana kita mempergunakannya itu untuk kita satu dengan yang lain, saling melayani pasangan satu dengan yang lainnya, melayani anak-anak kita, bermain, belajar, dan lain sebagainya. Dan kemudian mungkin kita bisa mengambil waktu itu menjadi kairos, memberikan pujian yang membangun satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita boleh menguatkan satu dengan yang lainnya. Mengambil waktu itu mungkin kita memberikan hadiah-hadiah yang kecil, yang bisa mengingat bahwa kita satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Dengan demikian kita dapat mempergunakan waktu itu menjadi kairos, menjadi kesempatan, menjadi momen yang baik bagi kita, sehingga kehidupan kita berumah tangga bisa semakin hari semakin indah dan semakin serasi. Dan selanjutnya firman Tuhan juga bicara tentang jangan engkau menjadi bodoh, tapi berusaha untuk mengetahui kehendak Allah. Firman Tuhan katakan janganlah engkau bodoh. Kenapa firman Tuhan katakan janganlah engkau bodoh? Firman Tuhan apakah menghakimi seperti ini? Tentu tidak.
Karena memang kadangkala dalam kehidupan kita terjadi seperti itu. Kita merasa diri kita pintar, kita merasa diri kita hebat dengan berbagai pengalaman dalam hidup kita. Sehingga dalam segala perencanaan dan seluruh apa yang kita lakukan dalam hidup kita, kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak mencari kehendak Tuhan. Kita merasa kita pasti bisa mendapatkan yang terbaik. Kita lupa bahwa Dia adalah Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang baik dan mengasihi kita, yang selalu memberikan yang terbaik kepada kita melalui kehendak-Nya yang baik untuk kita. Oleh sebab itu kita jangan bodoh. Kita cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dalam seluruh kehidupan kita, dalam perencanaan kita, di dalam misi kita, dalam visi kita, kita harus mencari kehendak Tuhan. Kita perlu membuat perencanaan, kita perlu ada misi dan visi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam semuanya itu kita mau cari kehendak Tuhan di dalamnya. Kita mau menemukan kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhanlah yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk kehidupan rumah tangga kita. Baik itu dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, bahkan mungkin untuk anak-anak kita. Mungkin untuk mereka yang mencari pasangan hidup, semuanya kita harus mencari kehendak Tuhan supaya kita mendapatkan yang terbaik. Misalnya mencari pasangan hidup untuk anak, atau anak itu mencari pasangan hidup, harus cari kehendak Tuhan. Garis besarnya tentu kita harus tahu, kita harus mencari pasangan yang seiman, sama-sama terang, karena terang dan gelap tidak dapat bersatu. Dan kemudian kita mencari berdasarkan anak itu, pasangan anak kita adalah orang yang mencintai Tuhan, ada takut akan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kita harus berdoa. Karena banyak kita akan temukan hal-hal yang mungkin sesuai, tapi kita mau cari kehendak Tuhan. Bagaimana kita berdoa untuk dia, dan dia harus berdoa menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, supaya dia boleh mendapatkan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menjadi pasangan hidupnya yang sebenarnya. Jadi dalam kehidupan kita berumah tangga, penting dalam hidup kita untuk mencari kehendak Tuhan dalam seluruh apa yang kita jalani dalam hidup kita. Dan selanjutnya firman Tuhan bicara tentang janganlah engkau dimabuk oleh anggur, tetapi biarlah engkau penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, jangan engkau dimabuk dengan anggur. Maksud firman Tuhan apa di sini mabuk dengan anggur? Firman Tuhan ingin mengingatkan supaya kita jangan menjadi orang yang mabuk anggur, orang yang diperbudak oleh anggur, orang yang dikuasai oleh anggur, sehingga dia sangat mudah untuk digoda, untuk ditarik, untuk hidup di dalam nafsunya yang menyesatkan hidupnya. Kalau kita lihat konteks sekarang, bisa saja itu tidak dalam bentuk anggur yang memabukkan, tapi bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Bahkan bentuk-bentuk yang baik sekalipun, kalau itu bisa ingin menguasai hidup kita, memperbudak kita, kita harus hati-hati di dalamnya. Misalnya pekerjaan, usaha. Oleh karena pekerjaan dan usaha itu kita kemudian diperbudak sedemikian rupa, kita dikuasai sedemikian rupa, sehingga kita tidak mempunyai waktu yang baik lagi untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kita tidak punya waktu yang banyak untuk keluarga kita. Kita pergunakan semua untuk pekerjaan dan usaha. Kita harus hati-hati, itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Bahkan yang paling tren pada zaman ini, setiap orang, hampir setiap orang membutuhkan yang namanya HP. Bahkan HP yang canggih, HP yang smart, yang di dalamnya ada internet, yang kita dapat mengaksesnya untuk kebutuhan, keperluan kita. Tetapi kalau sampai HP, internet yang ada di dalamnya, yang kemudian memperbudak kita, menguasai hidup kita, maka kita harus menjauhkan itu dalam kehidupan kita, supaya kita jangan diperbudak, dikuasai untuk kita jatuh ke dalam dosa dalam hidup kita. Jadi kita harus memperhatikan itu. Dan firman Tuhan katakan lebih jauh, hendaklah engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah. Tak kala Roh Kudus memenuhi kita, dia tidak menguasai kita, dia tidak memperbudak kita. Tetapi tak kala dia menguasai kita, tak kala dia memenuhi hidup kita, maka dia memimpin kita untuk kita boleh mendapatkan yang baik untuk hidup kita.
supaya kita dapat mempermuliakan namanya melalui hidup kita. Kita boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Dia. Bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita sehingga kita boleh mendapatkan kemerdekaan, memimpin kita supaya kita boleh mendapatkan damai sejahtera, memimpin kita supaya kita boleh pakai untuk memuliakan Dia. Dan ciri-cirinya kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana firman Tuhan bicara tentang bagaimana kita bermazmur, menyanyikan pujian, menyanyikan kidung pujian, di mana di dalamnya bicara tentang kemenuhan Roh Kudus. Bicara tentang bagaimana kita semakin dekat dengan Dia. Ada kehidupan rohani yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, di mana melaluinya kita menyembah, memuji Tuhan dengan sungguh. Melalui mazmur, melalui kidung pujian itu menjadi kesaksian hidup kita. Melalui itu semua kita mempermuliakan namanya. Bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Sekali lagi, bukan kita dikuasai, bukan kita diperbudak, tetapi kita dipimpinnya untuk mendapatkan yang terbaik. Kita dipimpinnya untuk dipakai mempermuliakan namanya. Kita dipimpinnya untuk menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya firman Tuhan bicara tentang bagaimana kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan rendahkanlah satu dengan yang lainnya di dalam takut akan Kristus. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Membawa kita menyadari benar bahwa Tuhan kita Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan hal-hal yang kita rasakan tidak baik sekalipun, ada rencana yang terbaik yang Tuhan pasti akan berikan pada kita, sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Dia. Dan kenapa kita merendahkan diri satu dengan yang lainnya? Satu dengannya saling merendahkan diri untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita sadari apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini, semuanya itu adalah daripada Dia. Tak kala kita merendahkan diri, bukan kita merendahkan diri menjadi orang rendahan, bukan juga menjadi orang yang minderan, bukan. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita ada rasa syukur, terima kasih, kita merendahkan diri untuk Tuhan Yesus di Kristus dipermuliakan, dan kita lakukan itu. Ada hati yang takut akan Tuhan, ada hati yang mengasihi Tuhan, supaya namanya ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kita, juga di dalam kehidupan kita berumah tangga. Maka dengan landasan-landasan seperti inilah kita mendapatkan kehidupan kita yang diberkati Tuhan. Keluarga kita bisa menjadi keluarga yang serasi, yang bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan.